Selamat pagi semuanya, selamat pagi warga Jawa Barat, selamat pagi warga Nusantara. Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat selalu membuat gebrakan di setiap waktunya, di setiap harinya, di setiap minggunya, bahkan ketika beliau belum dilantik. Banyak orang yang kemudian serakah tadinya menjadi ngerem keserakahannya. Banyak orang yang biasanya menarik keuntungan secara pribadi mengambil alam, merusak alam. Jawa Barat menjadi ngerem sekarang. Banyak sekolah-sekolah swasta juga ataupun negeri yang menahan ijazah siswanya lalu diultimatum oleh Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya diberikan. Tetapi masih ada sekolah-sekolah swasta yang menahan ijazah siswa. Efek dominonya kan luar biasa bila ijazah siswa itu ditahan. Bila mendapatkan peluang pekerjaan yang mengharuskan ada ijazah di sana, pada akhirnya tidak bisa bekerja. Akan menjadi pengangguran pada akhirnya. Akan menciptakan kemiskinan pada akhirnya. Ini kemudian pikiran panjang Gubernur Jawa Barat melihat efek sekolah negeri ataupun swasta menahan ijazah. Tentu ini menciptakan ketidakadilan dan harus sesegera mungkin diberikan. Nah, ketika ada sekolah swasta yang kemudian ngotot tidak mau memberikan ijazahnya kepada siswa, ini ancaman Kang Deddy Mulyadi. Hati-hati, bantuan dari provinsi ke sekolah swasta itu sampai 600 miliar per tahun. Semestinya ijazah itu tak boleh ada satupun yang ditahan. Pak, ini pikiran Gubernur Jawa Barat sekarang the best. Cerita dulu ya, 2 hari kebelakang itu saya habis ketemu dengan beliau. Alhamdulillah, saya sudah memimpikan sejak lama bisa berjumpa dengan beliau dan akhirnya bertemu juga. Ternyata beliau juga kadang-kadang nonton video-video saya. Dan beliau memberikan supportingnya, semangatnya untuk terus saya menyebarkan informasi, menjabarkan pikiran Gubernur Jawa Barat agar kemudian dipahami oleh seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa ada satupun orang yang gagal paham. Jelema mana karek amprok ayeuna aya sugan teh kolot. Dulu itu masih gak kolot ngorake. Ini sehat ya. Keluarga sehat. Amin amin. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ancaman beliau kepada sekolah-sekolah yang masih menahan ijazah siswanya. Ada siswa yang sudah lulus sekolah tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa. Belum dilantik jadi Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi membuat gebrakan. Dia mendesak sekolah SMA hingga SD agar memberikan ijazah pada lulusannya yang menunggak. Desakan itu ditindaklanjuti positif oleh banyak SMA negeri dengan mengembalikan ijazahnya. Namun belum semua dilakukan oleh sekolah SMA swasta. Sampai-sampai Deddy mengancam sekolah SMA swasta untuk menghentikan bantuan Rp600 miliar per tahun jika ijazah masih ditahan. Data yang diungkap Deddy Mulyadi, saat ini ada sekira 320.000 ijazah SMA yang ditahan sekolah karena berbagai alasan. Salah satunya tunggakan. Menahan ijazah SMA secara tidak langsung membuat lulusan kehilangan banyak peluang kesempatan kerja dan peluang pendidikan lainnya. Sebut saja misalnya seorang lulusan SMA saat ijazahnya ditahan, manakala ada peluang pekerjaan yang membutuhkan ijazah SMA, namun karena ijazah masih ditahan, lulusan tersebut tak bisa mendapat pekerjaan tersebut. Dampak lanjutannya hal itu akan membuat bertambahnya pengangguran dan selanjutnya kemiskinan. Guru besar sekaligus dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan menyebut menahan ijazah siswa yang sudah lulus berpotensi melanggar hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dikatakan Cecep, siswa atau pemilik ijazah dapat menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial ke sekolah jika ijazahnya rusak, kena bencana, atau hilang. Cecep yang juga pengamat kebijakan pendidikan ini mengatakan ijazah merupakan hak bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan akademik. Ijazah itu, kata Cecep, dibutuhkan seseorang untuk melanjutkan studi dan melamar pekerjaan. Jika ditahan, maka akan ada efek domino, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas. Berapa sih jumlah siswa di Jawa Barat yang nunggak belum dibayar sekolahnya dan akhirnya ijazahnya ditahan? Kurang lebih nih sekitar 320.000 orang.
Lamanya berapa mereka ijazahnya tidak diambil? Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, gitu kan? Ada yang setahun. Nah, kalau diduitin berapa Kang Deddy? Kalau diduitin, taruhlah rata-rata 2 juta per orang nunggaknya, karena kan ada yang 3 juta, ada 4 juta, ada 1,3 juta. Nah, kalau dirata-ratain 2 juta, maka tunggakannya 640 miliar. Emang selama ini provinsi kagak bantu buat sekolah swasta? Bantu. Nilai bantuannya sebesar 600 miliar per tahun. Semestinya nggak usah ditahan. Orang kita bantunya hampir 600 miliar per tahun, cuman bantuannya juga banyak ketidakadilan. Banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayarnya mahal, masih disubsidi juga atau dibantu juga. Semestinya itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya ini mau dibayarkan yang 640 miliar. Mau juga, dengan catatan kita membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di seluruh Jawa Barat. Perjanjiannya bagaimana? Begini, bantuan yang 600 miliar diteruskan kepada mereka dalam setiap tahun, tapi dengan catatan ijazahnya harus segera dikembalikan. Nah, andai kata tidak mau mengembalikan, maka bantuannya dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta. Nah, tinggal pilih sajalah di antara dua itu, ya kan? Nerima uang tunai sekarang sebesar 640 miliar, gitu kan? Tetapi bantuannya ke depan dirubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin, sehingga kita tidak memberikan ke sekolah, tapi memberikan ke siswa yang sekolah. Tetapi tetap saja uangnya ditransfer ke sekolah atas nama siswa tersebut. Nah, atau ijazahnya dikembalikan semuanya dan kita meneruskan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah-sekolah swasta sebesar 600 miliar dalam setiap tahun. Ini adalah skema yang akan dibuat. Semuanya nanti tergantung para kepala sekolah swasta di seluruh Jawa Barat. Skema apa yang akan diambil? Skema 600 miliar dibagikan seperti dulu ke sekolah-sekolah swasta, atau 600 miliar dirubah menjadi bantuan untuk siswa miskin yang sekolah di sekolah swasta. Ya, mari kita bicarakan secara bersama. Tentunya yang 600 miliar yang lalu, bantuan-bantuannya kami juga akan mengaudit penggunaannya. Untuk apa? Untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat, terutama juga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat miskin. Karena yang mampu-mampu kan bayar sekolahnya, dana BOS diberikan dari pusat, bantuan BPMU dari provinsi diberikan, kemudian siswanya juga bayar. Oke, salut Kak? Salut dong. Kita mesti support. Ya, itu karena menciptakan keadilan apa yang beliau lakukan. Bantuan itu diberikan oleh provinsi ke setiap sekolah swasta sampai 600 miliar. 600 miliar. Yang paling ditakutkan oleh sekolah apa coba? Itu kalimat terakhir Kang Deddy. Akan mengaudit seluruh uang yang telah masuk dari provinsi ke sekolah-sekolah. Diaudit, Pak. Ya mudah-mudahan, nah, jangan sampai lah. Ini kan bagian dari upaya. Jangan sampai orang membuat sekolah itu untuk memperkaya diri. Karena tujuan sekolah itu mencetak generasi emas. Kalau orientasinya untuk memperkaya diri, untuk bermewah-mewahan misal, tentu tidak akan tercetak generasi emas. Karena orientasinya itu. Bukan bagaimana caranya agar kemudian para siswa ataupun siswi ini mendapatkan fasilitas dan
bimbingan, pengajaran yang baik, yang terbaik yang bisa diberikan. Begitu, karena orientasinya beda. Akan mengaudit. Wah, harus diaudit memang, Kang. Udahlah. Ya minimal atau di ranah pendidikan mah, di ruang-ruang pendidikan mah jangan sampai ada orang yang nakal. Jangan sampai ada orang yang kemudian menyalahgunakan anggaran dari pemerintah untuk macam-macam, untuk aneh-aneh, khusus fokus untuk kemudian sekolah dan untuk siswanya. Ya, agar mencetak, ini urgent sekali urusan sekolah ini, karena tugasnya mencetak generasi emas untuk penerus kemudian keberlangsungan negara. Kan itu diurusnya oleh siapa? Oleh negara ini, oleh orang-orang yang kemudian dicetak, yang dilahirkan oleh sekolah. Maka minimal di ruang pendidikan mah jangan sampai ada orang-orang yang nakal atau berniatan nakal. Atau kalaupun ada yang berniatan nakal, maka pemerintah provinsi ataupun pusat mesti mencegahnya. Dengan cara apa? Buat aturan yang sangat ketat. Jangan sampai bantuan ini tidak dialokasikan kepada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brapo, Kang Deddy. Rakyat bersama Akang.